Halo pemirsa Temaung TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mika Aprilia kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang sudah kita nantikan bersama, Generasi Emas, Emaskan Potensi, Ciptakan Masa Depan. Sebuah program yang kita hadirkan untuk pemirsa di rumah, terutama untuk adik-adikku, anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya anak-anak dalam keadaan yang baik di tengah cuaca yang saat ini kurang bersahabat. Tetap makan yang banyak, minum vitamin jangan lupa. Dan tentu saja tetap menyaksikan program Generasi Emas di Temaung TV karena akan kita hadirkan bersama sekolah-sekolah yang memiliki potensi-potensi. Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung yang ingin menghibur semuanya yang ada di rumah, adik-adikku, semua yang menyaksikan Generasi Emas hari ini. Dan sudah hadir di Studio 2 bersama dengan saya dari SD Negeri 2 Kedu Temanggung. Dan kali ini mereka akan menampilkan beberapa potensi, beberapa talenta yang luar biasa. Karena beberapa dari mereka ini sudah memenangkan lomba sampai ke tingkat provinsi ya. Jadi bagi Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, para Bapak Ibu guru yang ingin menampilkan potensi putra-putrinya, siswa-siswanya, silahkan untuk bisa menghubungi Temaung TV. Kita akan bersama-sama menggali potensi anak-anak kita. Karena potensi bukan hanya soal akademik saja, namun non-akademik juga kami sediakan tempat untuk mereka berkreasi di sini. Akan kita hadirkan bersama segera siswa-siswi dari SD Negeri 2 dari Kedu Temanggung yang hari ini akan menampilkan beberapa tarian, kemudian ada menyanyi, kemudian ada mocopat dan juga banyak lagi. Kita akan segera hadirkan adik-adik kita yang akan mempersembahkan sebuah tarian Ayo Sekolah dari SD Negeri 2 Kedu.
Generasi Emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Pemirsa Temanggung TV sudah kita saksikan bersama tadi sebuah tarian persembahan dari adik-adik cantik dari SD Negeri 2 Kedu yang membawakan sebuah tarian yaitu Ayo Sekolah. Mereka tadi menari membawa buku yang menggambarkan bahwa belajar itu menyenangkan ya. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, para siswa-siswi yang masih sekolah, ayo tetap belajar di rumah ya, karena belajar itu menyenangkan dan bisa menciptakan masa depan yang gemilang. Jangan malas-malas belajar ya, tetap terus belajar untuk masa depan kita. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama persembahan mocopat dari adik Jibril. Nah sebelumnya kita mau ngobrol dulu sebentar sama adik Jibril. Saya panggil adik Jibril untuk bisa naik ke atas panggung. Iya. Mana ini adik Jibril yang ternyata sudah beberapa kali mendapatkan gelar juara. Halo adik Jibril, halo. Apa kabar? Baik. Baik, kelas berapa adik Jibril? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Oke, hari ini di catatan saya membawakan mocopat, betul? Betul. Betul. Dan ini sudah menang berapa kali mocopatnya? Hampir 5 kali. Wah, hampir 5 kali. Belajarnya dari Bu guru. Dari bu guru yang mengajari. Oke, 5 kali itu lomba di mana aja? Di kecamatan 3 kali sama yang di kabupaten 2 kali. Oke, di kecamatan 3 kali, di kabupaten 2 kali. Yang di kecamatan juara berapa Jibril? Juara 1 semua. Oh juara 1 semua, hebat ya. Kemudian yang di mana kabupaten? Yang di kabupaten 2 semua sama. Dapat juara 2. kedua. Besok lomba lagi dapat juara pertama ya? Ya, amin. Iya, amin ya. Kita mau saksikan pemirsa seperti apa yang katanya sering menang juara ini ya. Kita saksikan bersama, inilah persembahan mocopat dari adik Jibril dari SD Negeri 2 Kedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar kinanti wantah laras lendro patet songo. Nyinau surasipan kul jarwane tembung iki dawuhna sira Muhammad angayom kula mring Gusti. Gusti ning para manungsa iya ratu ning sujanmi sembahan manungsa tuhu nyuwun pangreksa ing Gusti saking culikaning setan kang singidan tan ketawis godha atining manungsa arupa manungsa lancen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku padamu relaku beri. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku Generasi emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Dan kalau tadi sudah kita saksikan bersama adik-adik kita yang membawakan mocopat dan juga menyanyi solo luar biasa. Ini adalah adik-adik kita dari SD Negeri 2 Kedu. Kalau tadi kita sudah bersama dengan adik-adik siswa-siswinya, sekarang juga saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak. Monggo mungkin bisa Selamat siang. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ini cerah ceria membersamai anak-anak, tetap Iya. semangat ya Pak. Semangat Iya, terus semangat, tapi kalau tetap sama semangat, anak-anak ya. iya. Iya. Baik, terima kasih kehadirannya Bapak Kepala Sekolah Pak Agus. Sama-sama Ya. kesempatan yang diberikan pada kami, terima kasih juga. Iya.
Oke, Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ini ya, Pak ya. Mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang mungkin belum tahu SD Negeri 2 Temanggung itu, SD Negeri 2 Kedu itu di mana gitu ya. Mungkin kalau kita taunya SD Negeri yang di wilayah Temanggung Kota, tapi kalau yang di Kedu mungkin masih asing. Nah, ini lokasinya di mana ini, Pak? Baik, kami SD Negeri 2 Kedu berada di lokasi Desa Kedu, RT 2 RW 3, dekat bersebelahan dengan Pasar Kedu. Oh, jadi kalau perempatan Kedu itu Pak, iya, betul, ke kanan atau ke kiri? Perempatan Kedu ke kiri dari 50 Temanggung. meter. Oh, berarti tidak jauh ya. Iya, jadi ada di pusat kota di Kedu, begitu ya. Pusat kota kecamatan. Pusat kota kecamatan Kedu. Untuk siswa-siswinya ada berapa Pak Agus? Untuk siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 sejumlah 282. 282. Untuk guru-guru ada berapa Pak? Guru ada 16, kemudian penjaga 1, kemudian tenaga administrasi 2. Wah, luar biasa ya. Ini terus membersamai anak-anak 200 ini gimana Pak? Mungkin ada kesan-kesannya ini Pak. Sudah berapa tahun Bapak Nyun Sewu menjadi kepala Kurang sekolah? lebih sudah 3 tahun. 3 tahun SD2 ini di Kedu, SD2 Kedu. Ya. Bagaimana Pak membersamai anak-anak di Kedu ini? Ya, banyak sukanya. Banyak sukanya. Banyak ceria bersama anak-anak. Memang bermacam-macam karakter anak. Ya, kami diberi tugas untuk membentuk karakter. Betul. Ya. Oke, kalau visi dan misi SD Negeri 2 Kedu ini apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, untuk visi SD Negeri 2 Kedu, unggul dalam pembelajaran mendalam, kemudian membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa. Itu visinya, kemudian misinya antara lain sebagaimana yang telah kita saksikan tadi, menggali potensi dan bakat serta minat siswa agar membentuk karakter sehingga cinta akan budaya, kemudian menggali potensi baik akademik maupun non-akademik. Oke, baik, untuk cara menggalinya mungkin salah satunya dengan ekstrakurikuler begitu ya Pak? Betul, dengan kegiatan ekstrakurikuler kami bersama dengan Bapak Ibu Guru, manakala Bapak Ibu Guru belum mampu untuk membimbing dan membina, kami bekerja sama dengan narasumber yang lain, mendatangkan pelatih. Oke, ada berapa Pak ekstrakurikuler di SD 2 Kedu apa aja? Kurang lebih ada tiap bidang per bidang, yaitu bahasa itu ada bahasa Inggris setiap hari Kamis, kemudian olahraga itu ada 3 bahkan, yaitu bola voli, kemudian atletik dan bulu tangkis. Kemudian seni, ini ada seni menyanyi, terus ada juga menari yang tadi kita saksikan bersama, kemudian pramuka, terutama pramuka. Ini dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Baik Pak, sepertinya adik-adik ini kan kualitasnya luar biasa ini Pak. SD 2 Kedu, tapi mereka sudah berhasil lomba sampai ke tingkat provinsi begitu ya. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Mungkin ada kiat-kiat khususnya Pak yang mau disampaikan sehingga menambah motivasi juga mungkin untuk adik-adik yang mau ikut lomba. Ya, baik. Memang kami menekankan kepada terutama rekan-rekan kerja, Bapak Ibu Guru untuk senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas kerja, kinerja yang dilaksanakan. Kemudian kepada anak-anak siswa-siswi kami juga kami sampaikan untuk kami menyampaikan motivasi, dorongan agar ke depan bisa meraih prestasi tertinggi, menjadikan generasi yang berpotensi untuk masa depan
siswa-siswi kami. Gitu. Oke, jadi memang kalau ada yang punya potensi ini sekolah mendukung penuh ya Pak ya? Betul, iya. Iya, melalui Bapak Ibu Guru tentunya memberikan pelatihan-pelatihan dan mendorong, memberikan semangat untuk seluruh siswa-siswi. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan pesan dan pesan dari Pak Kepala Sekolah untuk siswa-siswi SD Negeri 2 Kedu menghadapi masa depan. Monggo Pak. Baik, untuk siswa-siswi SD Negeri 2 Kedu, kami selaku pendidik, belajarlah dengan giat dan rajin, gali potensi, minat dan bakat kalian, agar ke depan, masa depan kalian dapat tercapai sesuai yang kalian cita-citakan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya hari ini mendampingi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak SD Negeri 2 Kedu bisa meraih menjadi generasi yang emas, yang berpotensi. Amin. Baik, pemirsa Temauan TV masih akan kita nantikan ya Pak ya. Nanti ada geguritan dan juga cerita Islami. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Emas Temanggung TV. Jangkrik kaangget dening Irul S. Budianto. Ora perlu kaget anakku, bengi iki wis angel ditemokake ngrike jangkrik. Ing kebonan, pategalan, lan sawah sing mung karisa temli. Ing dalan-dalan lan petenge wengi, saiki mung pijer keprungu gemlontange lagu-lagu sing mung waton muni. Kadang gawe budek kupinge sapa wae. Ora perlu takon anakku, keneo ngrike jangkrik saiki wis angel dirungu. Ing omah luwih seneng nyetel televisi. Ketang ajek nyuguhake sinetron sing juarai utawa berita-berita ora bejaji. Nyebal saka alusing pangrasa, kepara nampek do. Ngrike jangkrik saiki wis angel dirungu. Kaya dene larase lagu bedamen mung dadi pangimpen. Kalane leyeh-leyeh ing dhuwur amben arep mapan turu. Ora perlu kaget anakku, ngrike jangkrik saiki wis ora keprungu. Kene nyedak bapak, kene dak jarwani wertine jaman apa anane.
yen ora tatak takon bakal kedapikan kakiles lan dadi pangewan-ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kali ini saya akan menceritakan kisah karomah Sunan Gresik. Begini ceritanya. Maulana Malik Ibrahim atau sering kita kenal Sunan Gresik adalah salah satu dari 9 waliullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam perjalanan dakwahnya, suatu ketika dia melihat sekumpulan warga di tengah lapang. Lalu dia coba mendekat. Betapa terkejutnya dia saat melihat seorang perempuan dengan tangan terikat diseret ke tengah lapang dengan paksa. Karena penasaran, dia bertanya pada salah satu warga. Maaf, Kisana, kalau boleh tahu apa kesalahan wanita itu? Warga itu pun menjawab, kita baru melakukan ritual manggil hujan. Sedangkan dia adalah wanita terpilih untuk menjadi persembahan para dewa hujan. Mendengar itu, Sunan Gresik cuma bisa menghela nafas dalam-dalam. Sedangkan perempuan yang diseret dibaringkan di atas altar oleh warga. Salah seorang sebagai pemimpin ritual berkata keras, "Wahai dewa hujan, terimalah persembahan kami ini. Curahkan dan limpahkan air ke bumi ini." Lalu sang pemimpin ritual mencabut keris dan akan diucapkan si perempuan tersebut. Si perempuan terlihat semakin ketakutan. Melihat itu, Sunan Gresik dengan cepat menghalangi ritual tersebut. Maaf Kisana, apa kesalahan wanita itu sehingga dia akan kalian bunuh dengan dalih untuk persembahan? Mendengar itu, sang pemimpin ritual menjawab dengan ketus. Ini bukan urusanmu Kisana. Jika tak ada kepentingan, cepat tinggalkan tempat ini. Dengan tenang, Sunan Gresik pun menjawab, karena kau mau membunuh orang yang tak bersalah, aku tak bisa tinggal diam. Mendengar itu, sang pemimpin ritual menjadi emosi dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Sunan Gresik. Kalian cepat usir orang ini. Dengan sigap, anak buahnya mendekati Sunan Gresik dan akan menyerangnya. Belum sampai mereka menyerang, tiba-tiba seiring kibasan tasbih Sunan Gresik, ada kekuatan yang besar yang membuat mereka terpental dan tak berdaya. Melihat itu, sang pemimpin ritual menjadi semakin emosi. Padahal ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Dengan geram, sang pemimpin ritual berkata lantang, "Jangan sombong dulu kau Kisana, terimalah seranganku ini." Dia menerjang Sunan Gresik dengan kerisnya. Belum sampai niat pemimpin ritual itu terwujud, dia juga terpental dan tak berdaya. Masyarakat yang melihat kejadian itu hanya bisa diam. Tidak ada satupun
yang berani menghadapi Sunan Gresik. Lalu Sunan Gresik pun berkata, maafkan saya Kisana sekalian, telah membuat kalian tak nyaman. Akan tetapi menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah itu tidak benar. Namun saya berjanji akan memohon pada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Mendengar itu warga pun menyetujuinya. Lalu Sunan Gresik melakukan sholat istisqa. Melihat aktivitas Sunan Gresik, warga cuma bisa berbisik-bisik satu sama lain. Orang itu ngapain ya Kang? Kang-cengking kayak gitu. Yang lain menjawab, menurut cerita yang aku pernah dengar nih, kalau tak salah itu namanya sholat yuk. Dan benar juga, tak berselang lama setelah Sunan Gresik melakukan sholat istisqa, hujan pun turun, warga pun bergembira. Wah, hujan turun Kang. Ya, betul yuk. Wah, sakti sekali orang itu ya. Sejak saat itu, banyak yang ingin berguru pada Sunan Gresik. Dengan senang hati, dia menuntun dan mengajarkan agama Islam pelan-pelan dan tanpa paksaan. Nah, hikmah dari cerita ini adalah kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta selalu bersabar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian dulu cerita dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Dan saya sampai merinding loh pemirsa tadi menyaksikan adik-adik dari SD Negeri 2. Ternyata potensi mereka sangat luar biasa ya. Dan tidak disangka mereka ini anak-anak yang kreatif, anak-anak yang pintar, dengan talenta-talenta yang hebat. Dan mudah-mudahan seluruh anak-anak di Kabupaten Temanggung juga memiliki potensi yang bisa digali bagi Bapak Ibu guru terutama yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk bisa naik ke atas panggung Temanggung TV, untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan untuk bisa menghubungi kantor Temanggung TV atau bisa mengirimkan emailnya di temanggungtv17@gmail.com. Dan akhirnya saya Mega Aprilia pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan tetap menyaksikan program Generasi Emas. Setiap minggunya akan kita hadirkan potensi siswa-siswi yang ada di seluruh Kabupaten Temanggung. Saya Mega Aprilia sekali lagi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja.
Alladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha siraja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arad yadzakara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama sadaqallahul adzim